بسند متصل إلى المؤلف الإمام الناظم عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي رحمه الله قال في منظومته البيقونية في علم مصطلح الحديث إلى أن قال يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Masih di dalam bab hadis sahih atau syarat-syarat hadis sahih. Sudah kita dengarkan 3 dari syarat hadis sahih. Awalul sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidda aw yu'al. Jadi syarat hadis itu sahih yang pertama sanadnya harus nyambung dari perawi sampai kepada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat ke sorry main kita nanti kita ganti dulu. Kemudian syarat kedua walam yashidda, tidak syudzuz. Hadis atau sanadnya atau hadisnya tidak bertentangan dengan perawi yang lebih kuat. Hadisnya tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat, yang lebih thiqah. Kemudian al-yu'al. Syarat ketiga untuk hadis sahih, hadis tersebut tidak ada illat, tidak ada penyakit atau tidak ada penyebab yang menjadikan hadis tersebut dhaif. Nah, sekarang kita syarat keempat. Yarwihi adlun. Hadis sahih itu harus diriwayatkan oleh perawi yang adil. Apa perawi adil? Adil itu bukan adil, bukan. Adil itu adalah al-muslim. Perawi tersebut harus muslim. Nah, jadi kalau ada perawi hadis dari orang kafir, hadisnya tidak diterima. Harus perawinya muslim. Maksudnya tidak diterima. Tapi yang jadi patokan itu adalah ketika dia meriwayatkan hadis tersebut, bukan ketika dia mendengar hadis tersebut. Kalau dia mendengarnya statusnya masih kafir, tapi dia meriwayatkan yang udah muslim, diterima. Istilahnya kalau dalam ilmu hadis tahammul sama adab. Tahammul itu waktu mendengarkan hadis, itu tahammul. Waktu dia mendengarkan hadis, dia kafir misalkan. Tapi waktu dia meriwayatkan hadis sudah muslim, tidak masalah, diterima hadisnya. Ada sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im. Beliau meriwayatkan hadis di Bukhari Muslim. Kata beliau, aku pernah mendengar Nabi baca di surat Maghrib pakai surat At-Tur. Nah, kapan beliau dengar ini? Beliau dengar ini ketika beliau ditawan habis peperangan Badar, masih kafir. Belum muslim, masih kafir. Cuman ngeriwayatkannya sudah muslim. Ayo, diterima. Jadi yang penting itu ketika meriwayatkan hadis tersebut dia muslim. Al-baligh al-aqil. Harus sudah balik, sudah dewasa. Sekali lagi, ketika meriwayatkannya dia sudah balik. Oh, dia dengarkan hadis dari umur 5-6 tahun, belum balik, tidak masalah. Yang penting ketika meriwayatkannya dia sudah balik. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu diriwayatkan dari umur 5 tahun sudah mulai mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dari umur dia selesai hafal Quran, mulai ngapal hadis Nabi, dengar dari guru-guru.
Tidak masalah. Cuman ketika meriwayatkan harus sudah balik. Al-aqil, adil. Jadi ini semua definisi untuk adil. Apa itu adil? Adil itu muslim, balik, aqil. Dia orang yang berakal. Artinya kalau dari majnun, orang gila, ya dan diterima riwayat. As-salim minal fisqi birtikabi kabira au israr ala saghira. Orang tadi bukan orang fasik. Perawi tadi bukan orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar, belum taubat, atau terus-menerus melakukan dosa kecil dan belum taubat. Itu fasik. Perawi hadis tidak boleh fasik. Nah, cuman tidak boleh fasik perawi hadis ini tidak segampang dengan tidak fasik saksi di bab syahadat. Bab saksi kan harus juga syaratnya yang jadi saksi bukan orang fasik. Tapi tidak fasiknya yang jadi saksi itu gampang. Cukup taubat di tempat, langsung dia tidak jadi fasik. Makanya ketika sebelum akad nikah kita diajak bertaubat, wali sama dua saksi, kan gitu. Diajak istighfar, diajak bertobat. Apa gunanya itu? Biar tidak jadi orang fasik. Karena syarat sah wali nikah dan dua saksi tidak boleh fasik. Tidak boleh fasik. Kalau wali nikah fasik, tidak sah nikah. Dua saksi fasik, tidak sah nikahnya. Maka yang sebelum akad nikah diajak istighfar, diajak bertobat, qulu jami'an. Pakai itu bertobat. Cukup. Oh, baru itulah Ustaz tobatnya. 10 detik misalkan sebelum ijab kabul, tidak apa-apa, cukup. Tapi beda dengan bab riwayat hadis. Perawi hadis hilang darinya kalimat fasik itu kalau sudah taubat dan ditunggu selama 1 tahun. Ini ketatnya ulama hadis. Misalkan dia pernah berbohong, taubat dia. Habis taubat ditunggu selama 1 tahun. Diulangi atau tidak? Diulangi. Ya sudah, berarti fasik lah lagi. Oh tidak dia ulangi, baru hilang kata fasik dari dirinya. Ditunggu satu tahun. Beda dengan cara menghilangkan kefasikan di bab syahadah, bab saksi atau bab nikah wali nikah. Itu arti kalimat adal. Jadi adal perawi syarat hadis sahih yang keempat perawinya harus adal. Apa itu adal? Muslim, baligh, dewasa, akil, berakal, kemudian dia bukan orang fasik. Apa fasik? Fasik itu yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil dan belum bertaubat. Kemudian wasalim min khawarimil muru'ah. Dia orang yang menjaga martabat atau harga diri. Harus perawi hadis sahih adalah orang-orang yang selalu menjaga martabat, selalu menjaga harga dirinya. Harga diri itu, kata ulama, sampai-sampai itu bisa dinilai dari pakaian. Bisa dinilai dari pakaian. Kalau misalkan orang ini setelannya itu yang biasa di tengah masyarakat dilihat dengan pakaian tertentu, berarti tidak boleh dilepas. Maka kadang kita lihat para habaib, para ulama di pesawat, pakai imamah, turun pesawat, baru datang Habib Umar kemarin kan. Habib Umar baru datang turun pesawat, imamah besar. Tidak capek ya Habib Umar. Itu memang sudah jadi setelan beliau, tidak boleh beliau lepas. Apalagi para ulama, para aulia tentu tidak meletakkan imamah di atas kepala kecuali atas dasar perintah. Ini atas dasar perintah, bukan
Masing-masing wong pengen ngamalkan sunnah, beli di Shopee mama pakai misalkan. Tidak apa-apa ngamalkan sunnah. Tidak apa ngamalkan sunnah. Paling tidak di sholat di rumah. Kalau malu di masjid, sholat di rumah siap ke imamah, pakai imamah niatkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi setelan atau jadi sima itu apa? Kebiasaan, sudah memang ciri khas oleh ulama aulia, itu bukan sembarangan. Kami pernah dengar dari Abu Said Ahmad, beliau itu kalau ziarah ke makam Nabi pernah berapa tahun pakai imamah terus. Kata beliau, jangan kamu kira ana senang atau ana demenan ziarah pakai imamah ini. Ini kalau bukan amanah kewajiban, lemak tidak usah pakai ini. Banyak yang tidak tahu. Tapi kenapa pakai itu? Karena memang itu perintah. Yang perintah dari atasan, dari gurunya, dari Nabi Muhammad SAW langsung. Makanya kadang kita lihat para ulama turun pesawat sudah maki imamah. Memang begitu harus. Muruah mereka itu begitu. Tidak boleh dilepas. Karena udah ciri khasnya di mana-mana pakai imamah. Dan ulama aulia ketika menggunakan imamah tidak meletakkan imamah di atas kepala kecuali atas perintah. Jadi udah beban jadi macam jadi beban. Pakai imamah itu jadi beban. Nah itu pengertian dari kalimat adil. Perawi hadis sahih harus adil. Setiap perawi hadis sahih, Bukhari, guru beliau, gurunya lagi sampai ke tabi'in harus adil. Apa adil? Muslim, balik, berakal, bukan orang fasik dan orang yang selalu menjaga harga diri, muru'ah. Baru orang ini dikatakan adil. Adil. Kemudian bagaimana kita tahu orang ini adil? Ya, adil itu bisyuhrah. Adil itu diketahui bisa jadi dari sudah terkenal memang. Semua mengakui beliau ini orang hebat. Sudah cukup adil. Seperti misalkan 4 ulama mazhab. Tidak perlu dicek lagi. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Tidak perlu dicek lagi. Keadilan mereka itu cukup. Imam Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah udah masyhur. Cukup untuk mengklaim ini perawi adil dengan kemasyhuran yang ketenaran yang memang sudah disepakati oleh ulama Islam. Atau bisa juga kita katakan ini perawi, kita pastikan perawi ini adil dengan dinilai oleh 2 ulama atau 1 ulama cukup. Jadi misalkan Al-Imam Sufyan bin Uyainah, contoh, tidak diketahui, bukan orang yang terkenal, dan tidak diketahui beliau ini adil atau tidak. Bagaimana caranya biar kita bisa pastikan beliau ini adil? Cari pujian dari ulama yang memuji Sufyan bin Uyainah. Ini masyaallah hadirin termasuk cara untuk mengoreksi satu sanad hadis. Termasuk salah satu cara untuk mengoreksi sanad hadis. Contoh misalkan hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad Ginanjar, misalkan oleh Muhammad Ginanjar. Kita pengen tahu Muhammad Ginanjar ini adil atau tidak. Bagaimana caranya? Dengan 2 cara. Pertama, Ginanjar sudah masyhur belum? Keadilannya belum masyhur, masih mastur. Mana caranya biar kita bisa pastikan klaim Ginanjar ini adil? Dengan ujian ulama atau penilaian ulama lain. Itu caranya. Anak buka misalkan Ginanjar
sebelum zaman Imam Ibn Hajar. Anda buka kitab Imam Ibn Hajar. Habis Anda buka kitab Imam Ibn Hajar, cari Ginanjar. Ada Ginanjar. Kata Ibn Hajar, Ginanjar adlun. Cukup. Berarti Ginanjar adlun. Itu. Jadi cukup dengan penilaian satu ulama untuk menjadikan orang yang kita tidak tahu ini adil atau bukan, kita jadikan dia adil. Cukup dengan penilaian satu ulama. Kalau dia bukan orang yang masyhur. Tapi kalau yang masyhur, tidak perlu lagi cari penilaian ulama, karena sudah sepakat ulama mengatakan dia ini orang yang luar biasa. Amin. Jadi adil, apa tadi definisi adil sudah kita sebutkan, dan bagaimana kita mengetahui perawi tersebut perawi yang adil dengan syuhrah, dengan memang dia sudah terkenal keadilannya, sehingga tidak perlu dicari lagi, atau dengan kita cari penilaian dari ulama-ulama lain, karena tidak bisa dikatakan perawi hadis itu tidak semuanya masyhur. Tidak semuanya masyhur. Banyak yang mastur. Mastur itu maksudnya banyak yang nggak tahu. Fulan apa ini? Oke, itu kalau dalam ilmu hadis namanya takhrijul hadis. Ada satu hadis belum dihukumi sama ulama. Bukan di Bukhari Muslim ini hadis, di kitab yang di situ tidak ada hukum jelas ini hadis sahih atau bukan. Bagaimana kita menghukuminya? Tadi perawi pertama siapa? Ginanjar. Dicek Ginanjar ini lahir di mana, tinggal di mana, siapa gurunya, kapan dia belajar, kapan dia meriwayatkan hadis. Kemudian dicek lagi penilaian ulama terhadap Ginanjar. Cari, dan ketemu, berarti Ginanjar belum bisa dipakai. Harus sampai ketemu, alhamdulillah. Satu cukup. Ibn Hajar mengatakan Ginanjar adil. Udah, alhamdulillah ini satu perawi sudah sahih. Perawi atas yang pulau. Makanya gawi untuk mensahihkan satu hadis itu kadang sampai satu hari tidak cukup. Takhrij namanya. Abu Yasaid Ahmad itu risalah atau karya beliau untuk mendapatkan gelar doktor dari Azhar kemarin itu mentakhrij seperti ini. Kitab tafsir karya Imam Suyuti yang berjudul Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur. Imam Suyuti punya tafsir itu mungkin tafsirannya belasan jilid, tebal. Tafsir pakai riwayat hadis. Setiap ayat ditafsiri pakai hadis. Hadisnya kadang marfu ke Nabi, kadang mauquf ke sahabat, kadang maqtu ke tabi'in. Imam Suyuti tidak menghukumi hadisnya. Istilahnya kata Imam Suyuti itu gawe kamu lah. Aku lah banyak gawe, lah ngarang ini, padahal aku hukumi juga. Itu PR buat kalian. Azhar, akhirnya Azharnya luar biasa. Di fakultas atau jurusan tafsir pada saat itu yang mau jadi doktor-doktor ini diberi tugas untuk mentakhrij, untuk menilai hadis-hadis yang ada di kitab tafsir Suyuti. Tidak galau-galau itu sih kau. Seperti Abu Yang misalkan, Abu Ahmad dapat 2 surat. Surat Al-A'raf sama surat Al-An'am, 2 surat. Jadi satu doktor 2 surat panjang, Al-A'raf sama Al-An'am. 2 surat ini itu jadinya kan tebel-tebel, tebel karena misalkan berapa ribu hadis di situ. Di surat Al-An'am dan di surat Al-A'raf ada berapa ribu hadis. Itu kan ayat panjang-panjang semua. Per hadis dicek ini hadis hukumnya apa, harus dihukumi sahih, hasan atau dhaif atau maudhu. Bagaimana bisa kita menghukumi ini hadis dhaif, hasan? Itu cara tadi. Imam Suyuti dari siapa beliau? Dari gurunya fulan. Udah masyhur, dah centang, enggak perlu lagi dicari. Pucuknya, siapa ini? Dicari.
dicari, ketemu sampai ke Nabi. Berarti perawinya satu-satunya semua, misalkan istilah singkatnya fiko. Ini hadis pertama sahih. Nah, satu surat itu sama Buya waktu itu diserahkan ke kakak kelas kita yang sudah mutaharrid. Waktu itu jumlahnya mungkin 8 atau 9 orang, ngawi ke satu surat itu. Abuya ngawi ke satu surat dewean. Nggak boleh pakai Google, nggak boleh. Harus nyebutkan marja, cetakannya apa, halaman berapa. Nggak boleh pakai Google, nggak boleh pakai Maktabah Syamilah, aplikasi di komputer itu nggak boleh. Harus kitab. Makanya kitab itu banyak diisi penuhi, harus tolaknya. Cuman untuk menggampangkan boleh pakai ini. Di mana misalkan Ginanjar ini disebutkan di kitab apa? Di kitab biografi perawi-perawi hadis. Oh, di kitab dicari di aplikasi. Oh, di sini disebutkan, ambil kitabnya dipastikan. Nah, baru cerita. Ini ngawi ulama dalam mensahihkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak sembarangan. Hadis sahih sampai ke kita itu udah luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi syarat hadis sahih yang keempat adalah adlun. Harus setiap perawi dari perawi pertama sampai ke tabiin adil. Sahabat udah dipastikan semua adil semua. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.